Baiklah, terima kasih Pak Faiz. Kita akan memulai untuk presentasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang hebat, peserta VCT Batch 6 Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, saya selaku host Ibu Murjilah dari SMK Negeri 2 Godean. Kami bertiga dari tim B kelompok Diponegoro 2 akan melakukan presentasi dengan presenter yaitu Bapak Faiz Mudhoki, SPD, Guru SMK Negeri 3 Yogyakarta, dan akan dipandu oleh moderator Ibu Margareta Erna Mayasari, SSI, Guru SMK Negeri 2 Yogyakarta. Sebelum presentasi kita mulai, ada dua hal yang akan kami sampaikan, yaitu selama presentasi Bapak Ibu kami persilahkan untuk melakukan presensi dengan mengklik link presensi yang akan kami share pada kolom chat. Kemudian kami mohon Bapak Ibu untuk mematikan mic selama pelaksanaan presentasi. Dan mic nanti akan kami nyalakan pada saat sesi tanya jawab apabila ada di antara Bapak Ibu yang akan bertanya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Ibu Margareta Erna Mayasari untuk melaksanakan tugas sebagai moderator. Kepada Ibu Erna kami persilahkan. Bu Erna. Terima kasih Ibu Murjilah. Selamat siang Bapak Ibu yang hebat. Pada siang hari ini kita akan menyimak presentasi dari teman kami Bapak Faiz Mudhoki dengan judul pembuatan podcast dengan aplikasi Anchor untuk media pembelajaran. Perlu diketahui sedikit tentang Bapak Faiz. Beliau adalah guru bimbingan konseling dari SMKN 3 Yogyakarta dan beliau memang sangat tertarik dengan IT, dan di kelompok kami beliau juga banyak memberikan kontribusi untuk mengajari kami, saya dan Bu Murjilah, untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dan kami adalah kelompok di mana kami berkenalan itu juga di kelompok Diponegoro ini, di kelompok HMP ini. Dan saya pribadi sangat bersyukur memiliki tim seperti Bapak Faiz dan Ibu Murjilah. Dan tidak berpanjang lebar, maka waktu kami persilahkan untuk Bapak Faiz untuk memulai presentasi pada siang hari ini. Monggo Bapak Faiz. Ya, terima kasih Ibu Margareta Erna Mayasari dan Ibu Murjilah. Bapak Ibu yang hebat, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan sebuah, ini mungkin saya katakan ini adalah konsep dari penelitian pengembangan saya yang sebetulnya secara tidak sengaja terbesit bahwa podcast ini sepertinya bisa dijadikan untuk media pembelajaran. Nah, kenapa kami membuat sebuah konsep seperti ini? Saya yakin mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang hebat sudah mengetahui apa itu podcast, apa itu Android Anchor, aplikasi Android Anchor, ataupun mungkin ada juga yang belum tahu. Makanya mungkin dengan waktu yang cukup terbatas ini saya mencoba menyikat beberapa hal yang mungkin karena saya panjangkan akan membutuhkan waktu lama. Tapi pada intinya saya akan menjelaskan apa itu podcast, apa itu aplikasi Android Anchor, dan kok bisa jadi sebuah media pembelajaran. Nah, di halaman ini Bapak dan Ibu bisa melihat
logo Anchor dan Spotify. Mungkin Bapak dan Ibu yang hebat masih beberapa yang kurang familiar dengan Anchor, tapi mungkin sudah ada yang sudah tahu tentang Spotify. Nah, Spotify itu adalah sebuah platform streaming musik. Nah, di sana kebetulan ada sekali banyak podcast. Dua aplikasi ini sebetulnya berkaitan. Tapi intinya dalam pembuatan podcast itu yang kita gunakan adalah Anchor. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan mungkin saya sampaikan, yaitu apa itu podcast. Nah, kemudian contoh podcast saat ini seperti apa, kemudian apa itu platform streaming audio, dan podcast untuk media pembelajaran seperti apa, dan bagaimana membuat podcast dengan aplikasi Anchor. Apa itu podcast? Podcast itu awalnya adalah dimulai dari 2001 ketika Apple mengeluarkan sebuah kotak kecil namanya iPod. iPod sendiri sebetulnya pod ini kepanjangan dari playable on demand, dimainkan atas keinginan sendiri. Mereka menciptakan iPod, dari situ muncullah beberapa orang yang membuat podcast. Jadi podcast itu seperti orang ngobrol-ngobrol, orang bicara, monolog maupun dengan beberapa orang. Kemudian dia direkam dengan software tertentu, dengan alat perekam dan diedit. Dan kemudian mereka publikasikan di website dan orang memasukkan itu ke iPod biar bisa didengarkan di mana saja. Ada fleksibilitas di sini. Dan selanjutnya pada tahun 2000, sekitar pada periode 2018-2010, karena orang-orang, sebutan istilah namanya orang yang membuat podcast adalah podcaster. Mereka sepertinya tidak mau terjebak dengan produk yang namanya iPod ini. Mereka membuat istilah baru bahwa podcast itu adalah personal on demand broadcast. Jadi penyiaran atas permintaan sendiri. Masih banyak waktu itu, zaman itu mungkin masih di Indonesia mungkin belum terlalu familiar, tapi istilah podcast ini sudah mulai banyak. Nah, di era sekarang yang saya dapatkan istilah podcast ini dari Wikipedia. Podcast itu kalau dalam bahasa serapannya adalah namanya seranai. Seringai itu seranai, saya lupa, mohon maaf. Terjemahannya yaitu kalau pada saat ini podcast adalah serangkaian berkas media digital, baik audio maupun video, yang diterbitkan sewaktu-waktu dengan tema tertentu yang dapat didengarkan melalui platform streaming audio. Contohnya Spotify, ataupun SoundCloud dan sebagainya, atau video lewat YouTube, atau dengan orang-orang dapat mengunduh file podcastnya terlebih dahulu melalui website tertentu. Dari progres dari jangka waktu antara 2010 sampai sekarang, inilah yang terjadi. Ada perubahan makna. Podcast yang dulu hanya sebatas audio, ada lagi tentang yang perkembangan sekarang, orang mengkombinasikan dengan gambar atau video. Nah, dalam hal ini mungkin dipublikasikannya di YouTube. Nah, pada hal ini di sini ada contoh podcast saat ini. Bapak dan Ibu yang mungkin sering nonton YouTube mungkin sudah kenal dengan Raditya Dika, ada Deddy Corbuzier. Nah, kebetulan mereka juga memiliki podcast, walaupun mereka punya channel YouTube yang sudah berjutaan subscribernya, mereka juga merambah ke dunia podcast. Tapi di YouTube ini, podcastnya bergambar. Mereka bercakap-cakap, ada ngobrol sendiri juga, ada punya Deddy Corbuzier, Raditya Dika, dan di beberapa streaming di platform streaming audio seperti Spotify juga banyak sekali podcast. Jadi podcast intinya adalah orang memberikan informasi apapun itu, ngobrol dan sebagainya, tapi direkam dan dipublikasikan melalui link-link tertentu. Nah, saya melihat ada potensi lebih dari podcast ini untuk ini dijadikan sebuah media pembelajaran. Jadi beberapa waktu lalu saya menemukan diskusi di era
di masa pandemik ini ada beberapa guru yang dan beberapa dosen juga cerita ngobrol gitu bahwa dia mengalami kesulitan dengan untuk transfer knowledge-nya, informasi kepada para mungkin mahasiswanya maupun juga siswanya. Ketika mereka memberikan informasi, ketika berbentuk audio, berbentuk video, ada yang selalu mengeluh, wah tidak punya kuota, tidak punya, ya mungkin ada beberapa kendala tertentu yang dia tidak bisa mengakses informasi itu. Karena perlu kita ketahui bahwa sebuah format informasi berbentuk video itu cukup boros kuota. Ada salah satu wali kelas, wali murid yang bercerita ke saya bahwa dia mengeluh bahwa hampir setiap hari dia membutuhkan 30.000 untuk membeli kuota untuk pembelajaran anaknya. Ya, di sini memang ada permasalahan, kuota terlalu boros. Nah, sebetulnya konsep podcast sendiri hampir sama seperti yang kita lakukan saat ini. Sebetulnya bisa kita manfaatkan dengan cara beberapa hal. Dan dari sini saya melihat bahwa podcast ini ketika sebelum menuju ke kenapa podcast ini bisa jadi media pembelajaran, saya akan mengenalkan dulu platform streaming audio. Ada kaitannya antara Anchor dengan Spotify. Kebetulan kalau nggak salah beberapa tahun ini Spotify sudah mengakuisisi sebuah Anchor. Mengakuisisi aplikasi Anchor ini. Anchor ini sendiri berdiri sejak tahun 2014 dan pada beberapa tahun berikutnya diakuisisi oleh Spotify karena mereka membutuhkan konten-konten podcast dari terutama yang ada di Anchor. Untuk informasi aja, Spotify ini juga awalnya juga lebih banyak terkenal di luar negeri. Di Indonesia mulai masuk sekitar 2 tahun terakhir ini. Selanjutnya, dari beberapa diskusi saya mempunyai konsep bahwa podcast ini bisa untuk media pembelajaran. Saya mengatakan bahwa podcast adalah seperti periuk, seperti kolam mungkin ya. Kalau kita berbicara YouTube, di sana sudah banyak konten-konten orang-orang ataupun para pendidik yang memiliki konten pendidikan di dalam YouTube itu sendiri sebagai salah satu platform streaming video. Dan yang terbesar jelas YouTube karena walaupun ada Vimeo dan sebagainya, platform terbesar audio video itu adalah YouTube. Di sana sudah banyak. Nah, di sini ada sebuah kolam baru namanya Spotify yang saya jelaskan tadi, tapi ini berbasis audio. Dengan adanya podcast ini, sebetulnya guru bisa memberikan materi pelajaran yang berbentuk audio. Bagaimana caranya? Dalam pola pikir saya bahwa misalnya ketika memberikan materi pelajaran, guru hanya share PowerPoint dan untuk penjelasannya bisa berbentuk audio. Jadi ketika mendengarkan materi pelajarannya di Spotify, anak atau siapapun itu bisa melihat materinya melalui PowerPoint-nya sambil mendengarkan materi-materi yang direkam oleh guru pelajaran tersebut. Guru PAUD pun juga bisa. Misalnya seorang guru PAUD atau guru TK merekam mungkin tentang dongeng. Sepertinya juga saya melihat juga masih belum ada. Masih konten podcast yang berisi tentang dongeng, tentang pembelajaran itu masih sedikit saya melihat. Dan ini menjadi kesempatan kita bersama untuk bisa masuk ke dalam kolam yang selama ini jarang dijamah. Selain memberikan materi juga bisa memberikan tugas. Sudah pasti prinsipnya sebagai media pembelajaran adalah accessible. Dan salah satunya bentuk media pembelajaran audio. Nah, saya melihat podcast bisa menjadi sebuah media pembelajaran. Kemudian untuk guru bimbingan dan konseling, terutama saya sebagai guru BK, podcast ini bisa untuk memberikan layanan informasi yang berbentuk audio.
kebetulan kalau di tempat kami memang di Guru BK kita sering memberikan layanan informasi. Kebetulan di tempat kami di SMK 3 Yogyakarta kami juga sudah memberikan informasi yang berbentuk selama ini hanya baru lewat sosial media, di Twitter, di Instagram, di Facebook, dan website pun juga sebenarnya juga masih walaupun belum optimal, tapi kami memiliki media ini. Nah, kami melihat bahwa dengan adanya podcast untuk media pembelajaran ini bisa memberikan penyeimbang dengan adanya informasi, ataupun mungkin kita sering mendengar lagu-lagu yang secara lirik itu bahkan tidak eksplisit sekali gitu loh, dengan kata-kata makian pun banyak saat ini. Dan itu kadang-kadang anak entah itu dia SD, SMP, SMA mudah sekali merekam hal itu. Nah, kita masuk dengan kita sebagai guru ataupun siapapun itu pendidik menggunakan podcast ini untuk menjadi penyeimbang dengan adanya fenomena-fenomena yang pada saat ini di dunia internet saat ini. Nah, pada zaman dahulu untuk ketika membuat podcast itu memang sangat-sangat susah karena kita harus merekam mungkin bisa dengan handphone karena di situ ada voice recorder. Tapi perlu ada proses selanjutnya, yaitu editing. Mungkin untuk memperindah diberikan audio, diberikan background, musik background, ada mungkin opening. Nah, ini yang kadang-kadang akan susah sekali kita sebagai pendidik, karena yang kita basicnya sebagai pendidik mungkin tidak tahu, akan susah. Walaupun bisa untuk membuat podcast dengan video, software audio seperti itu, bisa. Tapi ini ada yang lebih mudah, yaitu dengan Anchor. Kenapa Anchor? Jadi Anchor ini adalah awalnya muncul sebagai semacam website yang mendistribusikan rekaman podcast dari beberapa orang yang kemudian disebarkan ke berbagai platform streaming audio. Salah satunya ada, kalau nggak salah di sini ada 9. Ada Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, dan TuneIn. Ada 9. Awalnya mereka hanya sebagai, kalau istilahnya di dunia adalah agregator. Mereka adalah website yang tugasnya mendistribusikan podcast itu ke website-website, platform-platform streaming audio. Tapi dalam perkembangannya, ternyata Anchor memiliki fasilitas lain. Pada 2017 kemarin, setelah sekian lama mereka hanya sebagai website yang mempublikasikan, kini mereka membuat lagi fasilitas, kita bisa merekam, membuat sebuah podcast hanya dengan handphone kita. Dan di situ juga ada fitur editing ataupun penambahan musik dan sebagainya. Dan ini adalah sebagian singkat saja bagaimana cara kita membuat podcast. Langkah pertama sudah jelas bahwa Bapak dan Ibu bisa mencari aplikasi ini di, kalau kita berbicara Android, berarti di Play Store, namun juga bisa melalui jika yang punya iPhone mungkin bisa ke App Store. Nah, kemudian bisa juga melalui website. Tapi jika melalui website berarti kita memang butuh alat lain seperti mic dan mungkin lebih banyak ke mic-nya dan software untuk mengedit. Nah, jika di Anchor ini kita tinggal install saja dan otomatis bisa merekam, kemudian mengedit juga, dan ketika kita mempublish otomatis bisa langsung terpublikasikan ke 9 platform. Dan yang jelas yang kita bahas saat ini, yang paling familiar di kalangan mungkin anak-anak remaja saat ini adalah Spotify. Dan ini ringan termasuk, dan saya bisa katakan ini lebih ramah kuota daripada mungkin yang berbasis video. Langkah yang pertama jelas, Bapak dan Ibu cari, kemudian akan seperti ini logonya, kemudian klik install. Nah, ini adalah layar kedua.
Langkah kedua ini adalah ini tampilannya seperti ini, dan saya sarankan ketika membuat podcast ini gunakan dengan akun Google saja karena lebih cepat. Setelah mendaftar, prosesnya diikuti, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini mungkin masih dalam bahasa Inggris nih, mohon maaf Bapak dan Ibu. Di sini kalau mau membuat sebuah podcast, berarti tinggal klik I want to make new podcast. Langkah selanjutnya yaitu, nah setelah klik tombol make new podcast ini, sebetulnya di sini sudah dijelaskan sama Anchor, hanya membutuhkan 4 langkah untuk membuat podcast. Langkah pertama dengan merekam atau mengimpor audio. Jika impor ini tandanya berarti Bapak dan Ibu sudah merekam terlebih dahulu dan mengedit, baru dimasukkan di Anchor. Tapi dalam hal ini kita belajar merekam. Kedua, menulis episode yang sesuai dengan Bapak dan Ibu mau. Jadi Bapak dan Ibu bisa merekam misalnya, oh ini pembukanya seperti ini. Terus habis itu ada musiknya. Habis itu isinya. Terus habis itu musik lagi, habis itu penutup. Ini ada juga. Kemudian langkah ketiga adalah mendistribusikan podcast ke manapun, hanya dengan sekali tekan. Dan keempat, mulai mencari pendengar dengan cara mempublikasikan ke sosial media kita masing-masing. Nah, di langkah keempat ini, saya akan menjelaskan menu-menunya. Mungkin Bapak dan Ibu ketika sedang di hadapan laptop bisa membuka juga aplikasi ini. Di sini ada 3 tombol. Tombol Discover ini maksudnya adalah tombol untuk mencari podcast yang sudah ada terekam di sini, yang ada di Anchor. Cukup sangat banyak saat ini. Cuma yang saya lihat, informasi yang banyak di sini hanya sebatas yang senang-senang saja. Cerita-cerita seram, cerita-cerita lucu yang mungkin dalam bercerita hampir banyak kata-kata makian seperti itu. Kemudian yang tombol di pojok ini adalah Your Podcast. Ini adalah tombol menuju halaman profil. Dalam hal ini nanti bisa terakhir, bisa dibuatnya bisa terakhir nanti. Dan untuk merekam, kita jelas pakai tombol yang tengah dan tampilannya akan seperti ini. Langkah 5. Saya perbesar. Baik. Tampilan ini, langkah pertama jelas. Ketika Ibu mau merekam, Bapak atau Ibu yang hebat mau merekam, tinggal klik tombol merah ini yang ada tombol mic-nya. Setelah direkam, ini adalah proses gambar ketika merekam. Nah, ketika sudah selesai merekam, klik tombol ini, silang ini, stop. Dan hasilnya akan seperti ini, tampilan setelah selesai merekam. Apa yang harus dilakukan setelah selesai merekam? Nah, ini adalah selanjutnya. Di sini ada beberapa tombol pilihan. Ketika Bapak dan Ibu memencet tombol undo, artinya Bapak dan Ibu akan menghapus rekaman ini. Kemudian jika Bapak dan Ibu mau menyimpan, menjadikan ini sebuah episode, berarti klik tombol save. Yang hasilnya akan seperti ini. Tinggal menulis nama episodenya. Nah, di sini yang saya sampaikan, sebelum di-save, kita berikan dulu musiknya. Biar lebih variasi dan lebih enak didengarnya, jadi seperti radio sebetulnya konsepnya. Diberikan di sini ada beberapa menu pilihan musik yang bisa didengarkan, dan yang enak dari Anchor ini ketika kita merekam podcast kita setelah selesai, jadi kita tidak perlu memahami cara. Jadi ketika ada background musik itu harus kita kadang-kadang ketika kita ngomong kita harus menurunkan volume background musiknya. Tapi jika dengan otomatis dengan Anchor,
musik akan otomatis jadi kecil ketika tidak ada suara. Ketika ada suaranya, ketika tidak ada suaranya, suara akan jadi naik. Tampilannya setelah mendapatkan musik seperti ini, saya memilih menu gambar ini, suara background ini. Selanjutnya adalah jelas, klik tombol save. Selanjutnya diberikan judul, dan yang terakhir sampai pada tahap ini adalah di langkah 6. Nah, ini adalah sebelum Bapak dan Ibu untuk mempublish ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini juga ada beberapa menu pilihan. Jika misal dianggap bahwa setelah diberikan musik kemudian sudah tidak suka lagi, Bapak dan Ibu bisa delete ini dengan klik tombol yang 3 titik ini. Atau jika Bapak dan Ibu sudah merasa, oh ini sudah cukup bagus, bisa klik tombol publish. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ada perintah untuk menuliskan episodenya apa. Jadi sebetulnya episode titel ini adalah judul materi. Jika dalam pembelajaran, kita bisa memberikan judul materinya apa. Sebetulnya kalau saya sebagai guru BK, kebetulan ini adalah video pembuka podcast saya, podcast BK kami. Saya kasih judul ini adalah BK Skagata Opening Pilot. Jadi maksudnya sebelum episode pertama, pilot itu adalah episode pertama, kami ada semacam informasi. Kemudian di sini adalah isinya apa. Kemudian di bawah ini ada season 1 atau episode 1. Nah, setelah itu baru di tombol ini, tombol kecilnya tadi saya pindah. Dan kemudian ada setelah Bapak dan Ibu klik publish, ada perintah untuk memberikan tag ataupun hashtag, judulnya apa. Selanjutnya, setelah ada perintah tersebut, ada perintah untuk mengisi profil, dan ini sebetulnya cukup banyak. Jadi ada beberapa, misal ini di sini di paling ujung kiri ini adalah nama podcastnya apa. Kebetulan nama podcast yang saya bikin kemarin untuk bimbingan konseling kami adalah podcast BK Skagata. BK itu adalah bimbingan konseling, Skagata adalah SMK 3 Yogyakarta, akronim dari nama sekolah kami. Kemudian ada juga URL. URL ini adalah semacam link jika orang mau membuka profil podcast ini. Kemudian selanjutnya ada namanya podcast, deskripsinya apa, penjelasan apa maksud dari podcast ini. Kemudian setelah itu ada perintah untuk memberikan cover, mungkin bisa gambar Bapak dan Ibu, tapi kalau kami sarankan gambarnya adalah gambar seperti ukuran yang ada di Instagram, square, kotak. Nah, kemudian setelah memberikan gambar, ini ada perintah discoverability, bagaimana cara menemukan podcast Bapak dan Ibu sekalian. Kebetulan temanya adalah sepertinya saya dapat kabar kalau ada yang tidak bisa melihat ya. Kebetulan saya tidak melihat chatnya. Mungkin ada beberapa kondisi, kebetulan koneksi insya Allah tempat kami lancar. Di sini lancar, Pak. Mungkin ada beberapa, mohon maaf Bapak dan Ibu yang mungkin tidak bisa melihat informasi yang saya sampaikan saat ini. Nanti akan saya sampaikan mungkin di grup ataupun bisa japri di grup BA. Nah, setelah mengisi kategorinya, kebetulan kalau kita jelas kategorinya adalah pendidikan. Setelah itu, langkah terakhir agar podcast Bapak dan Ibu bisa terdistribusikan ke seluruh platform yang ada di platform streaming audio yang bekerjasama dengan Anchor, ini adalah tahap terakhirnya. Sudah cukup klik itu, dan terakhir otomatis langsung jadi. Media ini cara mendengarkannya bisa melalui Anchor. Kalau Anchor kebetulan memang sangat tidak familiar untuk mendengarkan musik,
Nah, dalam hal ini ketika mungkin Bapak dan Ibu menginformasikan media pembelajarannya nanti melalui Spotify. Ini adalah contoh tampilan halaman yang ada di yang ada di Spotify. Nah, Bapak dan Ibu untuk bisa memainkan ini di Spotify harus install dulu. Bisa search aplikasi di iStore, di App Store maupun di Play Store, Spotify, dan di bagian pencarian silahkan cari podcastnya, atau setelah Bapak dan Ibu ketika mempublikasikan ini ke anak-anak bisa dicari dulu linknya dan diberikan ke anak untuk memberikan. Jadi mungkin konsepnya ketika memberikan materi cukup memberikan PowerPoint-nya dan link podcast di Spotify sehingga informasi bisa dijelaskan. Anak mendengarkan materi di podcast di Spotify ini sambil membaca PowerPoint-nya. Seperti itu informasi yang saya sampaikan bagaimana cara membuat podcast di Spotify. Ini kebetulan yang saya sampaikan adalah singkatnya. Jadi kita hanya merekam, kemudian memberikan background saja. Tapi ketika saya kemarin mencoba untuk mengotak-atik Anchor ini fasilitasnya, ternyata kita bisa lebih nyaman lagi. Kita bisa memberikan beberapa mungkin musik tertentu. Jadi mungkin sebelum membuat ini ada strukturnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ada pembuka, kemudian ada misalnya musik pembuka, kemudian kata-kata pengantar, kemudian musik dulu, kemudian baru isi materi, kemudian musik, dan terakhir penutup. Itu bisa sangat mudah dengan adanya Anchor ini. Dan sekali lagi ini tanpa software, hanya dengan aplikasi namanya Anchor. Podcast ini memang sangat belum familiar, tapi sepertinya kalau berbicara Spotify, anak-anak masih cukup familiar karena biasanya mereka lebih banyak mendengarkan musik lewat ini, mungkin selain YouTube. Kenapa Spotify lebih enak saya mengatakan daripada YouTube untuk mendengarkan musik? Karena YouTube itu ketika di-minimize, ketika mengganti aplikasi lain, otomatis musiknya berhenti. Sedangkan dengan Spotify, dia bisa berjalan di background. Jadi Bapak dan Ibu ketika memainkan musik di Spotify, memainkan podcast di Spotify, bisa berjalan sambil membuka-buka yang lain. Ini adalah kemudahan yang ada di Spotify ini. Dan mungkin tambahan juga bahwa proyeksi dari beberapa aktivis sosial media mengatakan bahwa Spotify ini atau Anchor ini akan suatu saat akan jadi seperti YouTube. Karena ternyata Anchor ini juga materinya, podcast yang dibuat itu juga bisa dimonetize seperti YouTube. Namun kebetulan sampai saat ini baru hanya bisa monetize-nya baru bisa dicairkan di Amerika saja, melalui Bank Amerika saja. Suatu saat mungkin Indonesia dengan semakin banyaknya podcast, dengan banyaknya pendidik yang mau membuat podcast, mungkin dari guru TK, teman-teman guru TK membuat podcast tentang dongeng, sepertinya saya melihat juga sangat jarang. Dan sekian dari saya, terima kasih kami sudah menyampaikan. Monggo selanjutnya kami berikan ke Bu Erna. Monggo Bu Erna. Ya, maaf, ini juga tadi belum dibuka speakernya. Ya, Bapak Faiz, terima kasih. Ini banyak sekali yang mengatakan bahwa materinya bagus, ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Kalau pembelajaran anak PAUD atau anak kelas
SD ya, maksudnya mungkin SD kelas 1 sampai 3 apakah cocok untuk semua materi? Monggo dijawab. Sebetulnya kalau apakah cocok atau enggak, jadi maksudnya seperti ini Bapak dan Ibu, bahwa podcast ini kan media pembelajaran, sama halnya seperti apa yang sudah Bapak dan Ibu buat. Saya menawarkan podcast ini, membuat konsep, membuat materi seperti ini agar lebih ramah kuota sebetulnya. Jadi tidak memberatkan mungkin siswa dalam mendapatkan informasi materi dari Bapak dan Ibu guru, dan mereka tetap bisa mengakses dengan kuota yang lebih sedikit, tidak boros kuota. Apakah cocok atau enggak? Kalau saya mengatakan ya memang kembali ke tidak semua materi bisa disampaikan dengan audible, dengan hanya berbentuk audio saja. Mungkin ada beberapa materi-materi yang mungkin cocoknya dengan audio dan bisa dengan presentasi, dengan slide misalnya. Jadi kurang lebih kayak seperti ini. Podcast ini kalau dikombinasikan memang harus dengan media PowerPoint mungkin ya. Tapi enaknya adalah ini dengan jadi harus dikombinasikan dengan yang lain. Dan sekali lagi bahwa podcast masih jarang dijamah oleh kalimatnya mungkin agak ini. Jadi belum jarang dipakai oleh beberapa pendidik. Saya masih belum menemukan pendidik yang memang fokus untuk memberikan podcast informasi apapun. Kurang lebih kalau cocok sih tergantung materinya Ibu. Seperti itu mungkin saya bisa menjawabnya. Monggo. Bu Erni ada yang tanya lagi. Ya, terima kasih Pak. Itu jawaban buat Bu Ratna, nggih. Kemudian ada dari Bapak Yubi di Jogja. Nah, pertanyaannya adalah hasilnya bisa didownload tanpa diterbitkan tidak ya? Begitu. Monggo. Pak Fai. Baik, hasilnya bisa Bapak. Di Anchor ini ketika jadi sebelum Bapak dan Ibu sudah membuat strukturnya, mulai dari musik pembuka, pengantar Bapak dan Ibu, musik lagi, kemudian isi materi dan penutup. Sebelum dipublish bisa didownload. Tapi artinya kan jika ini di-download, ya tujuannya kan kita menginformasikan. Ya sebetulnya bisa diinformasikan juga mungkin lewat WA atau sebagainya itu bisa. Tapi di sini kalau menurut saya ketika ini bisa dipublikasikan ke umum akan lebih baik. Tapi jika pertanyaan cuma bisa di-download, bisa. Seperti itu kurang lebih. Monggo Ibu. Nggih, matur nuwun. Kami informasikan juga bahwa Bapak Ibu juga dapat mengklik tombol raise hand nggih untuk bisa kami bukakan speakernya supaya bisa langsung online. Kemudian ini untuk ya. Yang melambaikan tangan Pak Sarjito, Bu, monggo. Halo. Monggo Pak Sarjito. Monggo Bapak. Monggo Pak Sarjito sudah dibukakan mic-nya. Halo. Mungkin saya bacakan lagi untuk yang menuliskan di chat sambil menunggu Bapak Sarjito atau Bapak Ibu yang lain untuk menekan tombol raise hand. Dari Ibu Riana Dewi menanyakan, jadi yang kita install apakah aplikasi Anchor dan Spotify ya Pak? Baik, dijawab. Ya, terima kasih Bu Riana. Saya nggak tahu ini kok namanya familiar. Jangan teman saya yang di Kalimantan ini. Jadi yang kita install untuk membuat podcastnya adalah Anchor-nya. Nah, Spotify-nya diinstal sebagai media
apa istilahnya ya, platform streamingnya. Kita juga karena kita juga walaupun membuatnya juga di Anchor, kita juga bisa mendengarkan juga di Anchor. Tapi kan Anchor tidak familiar di anak-anak. Seperti hanya mungkin ada website editing online gratis. Sudah jadi bisa dipublikasikan di sana di website editing gratis itu. Tapi kan tidak familiar. Dan lebih baik kan video editing gratis online itu kita posting di YouTube. Nah, logikanya seperti itu. Jadi kita membuat aplikasinya itu di Anchor, kita publikasikannya melalui, dan karena Spotify ini cukup familiar di anak-anak, saya yakin mungkin juga Bapak dan Ibu mungkin ada juga yang belum tahu, Spotify kan kebetulan salah satu platform streaming terbesar di dunia saat ini adalah Spotify. Jadi kalau pertanyaannya itu ya, karena itu dua hal yang berbeda fungsi. Spotify itu tidak bisa untuk